Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Rizka Laila. Di sini aku akan membahas tentang persediaan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu persediaan? Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Kemudian ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku, barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi, barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Kemudian ada sistem pencatatan persediaan, terdiri dari sistem periodik dan sistem permanen. Apa sih sistem periodik? Sistem periodik yaitu sistem yang pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Hitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga. Dua, ada sistem permanen, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan, baik pembelian maupun penjualan. Penentuan kualitas persediaan. Yang pertama ada stock of none, yaitu perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Yang kedua ada menggunakan metode pencatatan perpetual. Yang ketiga menggunakan metode gabungan antara metode perpetual dengan metode stock of none. Yang keempat menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit method dan realist inventory method. Metode penentuan nilai persediaan ada 4, yaitu metode FIFO first in first out, metode LIFO last in first out, metode rata-rata average method, dan metode identifikasi khusus. Metode FIFO, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang masih tersisa di persediaan perusahaan adalah barang-barang yang terakhir dibeli. Metode LIFO, metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO, yaitu barang yang terakhir kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang masih tersedia di persediaan perusahaan adalah barang-barang yang pertama kali dibeli. Metode rata-rata, nilai persediaan barang yang ada di unit usaha perusahaan dihitung berdasarkan rata-rata pembelian. Metode identifikasi khusus, metode yang menggunakan penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam periode ini, setiap barang haruslah jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperolehnya. Penentuan kepemilikan barang. FOB shipping point, yaitu peralihan kepemilikan beralih ketika barang keluar dari gudang penjual atau sampai pada perusahaan jasa pengirim. Jadi, selama barang masih dalam perjalanan, maka barang tersebut sudah menjadi milik pembeli. FOB destination, yaitu peralihan kepemilikan ketika barang sudah sampai kepada pembeli. Jadi, selama barang masih dalam perjalanan, maka barang tersebut masih milik penjual. Konsinyasi adalah supplier menitipkan barang untuk dijual. Jika barang tersebut terjual, maka supplier berhak mendapat pembayaran. Jadi, peralihan kepemilikan terjadi ketika barang tersebut laku terjual. Manfaat adanya persediaan: menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, ada menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang keempat, memperhatikan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Dan yang terakhir, capai penggunaan mesin yang optimal.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.